Mengejutkan, anak pendeta bongkar sikap tak terduga Anies Baswedan soal IMB gereja di Jakarta. Saya ingat betul. Saya katakan kekompakan suara pemilih Kristen akan menentukan. Kalau umat Kristen kompak, Anies akan gagal. Kalau suara umat Kristen terbelah, Anies akan melenggang jadi. Dan tidak punya hak sebagai seorang pemimpin, gubernur, memakai stola hanya untuk menunjukkan bahwa dirinya punya posisi yang penting. Dan ini menjadi bukti bagaimana blundernya Anies Baswedan semakin memperkuat citra Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas di Indonesia. Setelah sebelumnya masjid dipolitisasi, sekarang gereja pun dipolitisasi. Kita anggap saja Anies salah mengutip data, maka memang dianggap salah mengutip data, ya silahkan diajukan data sandingan atau bandingan. Nah, ketika TGB Tuan Guru Bajang berusaha membela Jokowi dengan menyampaikan data pembangunan jalan desa, lalu malah dibantai oleh kader Demokrat. Manajer Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan atau TGUPP bidang Community and Stakeholder Engagement era Anies Baswedan, Billy David Nero Tumilena membongkar siasat belakang layar sang gubernur untuk memperjuangkan beberapa IMB bangunan gereja di Jakarta yang bahkan sampai puluhan tahun dan lintas kepemimpinan gubernur tak pernah diterbitkan. Menurut Billy yang juga putra dari seorang pendeta di Papua ini, ia melihat langsung bagaimana keseriusan Anies dalam masalah IMB gereja ini. Saya ingat betul keseriusan Pak Anies memimpin proses pendekatan langsung ke masyarakat, ujar Billy. Salah satu yang diingat David adalah saat muncul penolakan dari warga sekitar saat hari H pemberian IMB ke sebuah gereja. Menurutnya, Anies turun langsung berdialog dengan warga sekitar yang melakukan penolakan terkait pemberian IMB gereja ini. Menurut David, sikap Anies yang turun langsung ke masyarakat untuk menyelesaikan masalah puluhan tahun ini merupakan sikap sejati seorang pemimpin. Ia menyebut diplomasi Anies berdialog langsung dengan warga sekitar yang melakukan penolakan sangat efektif untuk mencari jalan keluar bersama. Warga setempat merasa pemimpinnya hadir, memberikan solusi, datang dan mendengar. Ketika datang pun sebenarnya dia melihat masalahnya sederhana bukan pelik. Dia datang justru mencairkan suasana. Sampai sekarang ketakutan seperti penolakan tidak terjadi lagi. Demikian ujarnya. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad mengomentari unggahan seorang warganet yang menunjukkan pernyataan pendiri Lembaga Peneliti CSIS Jessuh Wanandi mengenai pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Di acara milik jurnalis senior Rossi Angkat di kanal YouTube Kompas TV, Jessuh Wanandi mengungkap perihal Pilpres 2024 yang sebaiknya hanya diikuti dua kandidat calon presiden. Mulanya Rossi mempertanyakan kemungkinan penambahan poros baru selain poros yang sudah terbentuk, yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Menanggapi pernyataan tersebut, Jessuh Wanandi justru mengungkap bahwa koalisi yang menginginkan keberlanjutan rezim Presiden Joko Widodo akan berupaya membuat Pilpres hanya diikuti dua pasang calon. Menanggapi hal itu, Yusuf justru menilai potongan video yang ramai disorot kubu pendukung Anies justru menunjukkan koalisi pengusung Anies itu lemah dan cengeng. Menurut Yusuf, hal itu juga sekaligus membantah klaim juru bicara PKS bahwa koalisi perubahan solid itu tidak benar. Pendukung Ganjar Pranowo ini kemudian menyebut beberapa faktornya, yaitu koalisi perubahan untuk persatuan yang tidak solid dan faktor elektabilitas Anies yang tak kunjung naik. Salah satu yang diingat David adalah saat muncul penolakan dari warga sekitar saat hari H pemberian IMB ke sebuah gereja. Menurutnya, Anies turun langsung berdialog dengan warga sekitar yang melakukan penolakan terkait pemberian IMB gereja ini. Menurut David, sikap Anies yang turun langsung ke masyarakat untuk menyelesaikan masalah puluhan tahun ini merupakan sikap sejati seorang pemimpin. Ia menyebut diplomasi Anies berdialog langsung dengan warga sekitar yang melakukan penolakan sangat efektif untuk mencari jalan keluar bersama. Warga setempat merasa pemimpinnya hadir, memberikan solusi, datang dan mendengar. Ketika datang pun sebenarnya dia melihat masalahnya sederhana bukan pelik. Dia datang justru mencairkan suasana. Sampai sekarang ketakutan seperti penolakan tidak terjadi lagi. Demikian ujarnya. Pegiat media sosial Yusuf Muhammad mengomentari unggahan seorang warganet yang menunjukkan pernyataan pendiri Lembaga Peneliti CSIS Jessuh Wanandi mengenai pemilihan presiden atau Pilpres 2024 mendatang. Di acara milik jurnalis senior Rossi Angkat di kanal YouTube Kompas TV, Jessuh Wanandi mengungkap perihal Pilpres 2024